Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM J4102301888. Tujuan saya membuat video ini karena saya tidak mengikuti Zoom secara full waktu materi pada mata kuliah praktikum perencanaan dan evaluasi kesehatan. Sebagai gantinya, saya akan membuat video memberikan penjelasan mengenai tentang bagaimana cara mengerjakan praktik RUK, RKP, dan RKA. Baik, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu RUK, RKP, dan RKA. RUK atau biasa disebut Rencana Usaha Kesehatan adalah rencana strategis jangka menengah, biasanya 5 tahun, dari sebuah puskesmas. RUK berisi visi, misi, analisis situasi, tujuan strategis, dan arah kebijakan pelayanan kesehatan. Ini semacam peta jalan atau blueprint yang menjadi landasan untuk semua kegiatan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada RKP, yaitu Rencana Kerja Pelayanan. RKP merupakan rencana tahunan yang menjabarkan RUK. Di sini kita menyusun kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan sasaran tahunan. RKP mengubah strategi jangka menengah menjadi kegiatan nyata yang dilakukan setiap bulan dalam setahun. Yang selanjutnya ada RKA. RKA atau Rencana Kegiatan dan Anggaran adalah rincian biaya atau anggaran dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP. RKA berisi item-item pengeluaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, sumber dana, serta indikator output. Ketiga dokumen ini berkaitan erat satu sama lain, membentuk siklus perencanaan dan penganggaran di puskesmas. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan cara mengerjakan RUK atau Rencana Usaha Kesehatan. Yang pertama-tama adalah 1. Mengumpulkan data dan melakukan analisis situasi. Seperti kesehatan masyarakat yang meliputi angka kematian, prevalensi penyakit, cakupan imunisasi, dan sebagainya. Ketersediaan dan kompetensi SDM dan sarana prasarana dan peralatan medis. Yang kedua, masih ada lagi, dan peralatan medis. Selanjutnya kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir, jejaring dan kemitraan sekolah, tokoh masyarakat, atau sektor lain. Yang kedua, melakukan analisis SWOT atau melakukan analisis SMART. Yang ketiga, menentukan visi dan misi. Visi adalah pernyataan ideal di masa depan. Contoh, menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang unggul, merata, dan berkeadilan. Misi adalah langkah-langkah strategis untuk mencapai visi. Misalnya, meningkatkan akses pelayanan, memperkuat promosi kesehatan, dan membina kemitraan lintas sektor. Yang keempat, menentukan tujuan strategis dan sasaran. Tujuan, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Contohnya seperti itu. Sedangkan sasaran, contohnya, menurunkan AKI dan AKB sebesar 10% dalam 5 tahun. Yang keenam, ada menentukan program prioritas. Dari hasil identifikasi masalah dan kebijakan nasional atau regional, pilih program-program unggulan seperti KIA atau biasa disebut kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, PTM penyakit tidak menular, promosi kesehatan, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan indikator dan monitoring evaluasi, seperti menentukan indikator untuk memantau capaian, misalnya angka kunjungan, cakupan imunisasi, dan kepuasan pasien. Selanjutnya, menyusun sistem monitoring, contohnya siapa saja yang bertanggung jawab, kapan waktu evaluasi, dan bagaimana format pelaporannya.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengerjakan RKP atau biasa disebut Rencana Kerja Pelayanan. Yang pertama-tama, meninjau RUK dan evaluasi tahun sebelumnya. Langkah awal adalah melihat kembali RUK. Sasaran apa yang perlu dicapai tahun ini, evaluasi capaian tahun lalu apa saja yang belum tercapai, mengapa, dan apa tantangannya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah prioritas menggunakan metode prioritas seperti CBA, consequence atau dampak, benefit, dan accessibility, dan bisa menggunakan metrik urgensi atau daya tanggap. Contoh, jika stunting tinggi dan ada anggaran PMT, maka stunting jadi prioritas utama tahun berjalan. Yang ketiga, menyusun tujuan dan sasaran tahunan. Seperti tujuan, contohnya meningkatkan status gizi balita. Sasaran, menurunnya proporsi balita dengan gizi buruk dari 12% menjadi 8%. Yang keempat, menyusun kegiatan operasional. Contoh kegiatannya yaitu seperti pelatihan kader gizi, kunjungan rumah balita resiko tinggi, dan penyuluhan di posyandu, pemberian PMT lokal, dan monitoring bulanan. Yang kelima, menentukan jadwal dan penanggung jawab. Gunakan format tabel atau matriks waktu seperti bulan pelaksanaan, penanggung jawab, misalnya prokes, gizi, bidang desa, indikator hasil, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya ingin memberitahu tentang mengerjakan RKA, rencana kegiatan dan anggaran. Yang pertama-tama, menarik kegiatan dari RKP. Setiap kegiatan di RKP harus ditarik ke RKA. Contoh dari RKP, pelatihan kader gizi. Yang kedua, merincikan kebutuhan biaya menggunakan format per komponen. Contohnya, honor narasumber dibagi 2 dikali 500.000. Yang kedua, konsumsi peserta dibagi 20 dikali 30.000 atau ATK 200.000, transfer peserta 20 dikali 50.000, total biaya menjadi Rp2.700.000. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan standar biaya masukan atau SBM. Setiap puskesmas harus mengikuti standar yang dikeluarkan Pemda atau pusat agar tidak terjadi markup atau ketidaksesuaian. Yang keempat, menentukan output dan indikator. Output, contoh output yaitu 20 kader mengikuti pelatihan gizi. Yang kedua, ada indikator, yaitu contohnya jumlah kader dilatih, pengetahuan meningkat. Dan yang kelima, menentukan sumber dana, pilih dari BOK, JKN, kapitasi, APBD, dan hibah atau CSR. Yang keenam, yaitu format dokumen. Gunakan format Excel RKA dari Dinas Kesehatan. Biasanya sudah tersedia tabel-tabel isian seperti kegiatan, volume, biaya satuan, jumlah, dan output. Nah, itu dia langkah-langkah dari pengerjaan RUK, RKA, dan RKP. Selanjutnya, manfaat dari RUK yaitu sebagai pedoman strategis jangka menengah. RUK menetapkan arah dan visi puskesmas selama 5 tahun sehingga seluruh program dan kegiatan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya, menyelaraskan program dengan kebijakan nasional dan daerah. RUK membantu memastikan bahwa program yang dijalankan puskesmas sesuai dengan target pembangunan kesehatan di tingkat nasional dan provinsi. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis situasi. Dengan adanya analisis situasi dan SMART atau SWOT, RUK memandu pemimpin puskesmas dalam menentukan prioritas nyata yang berdampak positif. Selanjutnya, menjadi dasar perencanaan dan penganggaran tahunan. RUK menjadi sumber rujukan utama untuk membuat RKP dan RKA agar sinergi antara strategi yang kegiatan operasional terjaga. Selanjutnya, mendorong partisipasi dan kolaborasi lintas sektor. Penyusunan RUK
Penyusunan RUK yang partisipatif dapat membangun dukungan dari masyarakat, mitra kerja, dan sektor lain. Manfaat RKP, rencana kerja pelayanan, yaitu menjabarkan strategi jangka menengah menjadi kegiatan tahunan yang jelas dan terukur. RKP memberikan gambaran rinci tentang apa saja yang akan dilakukan selama setahun. Selanjutnya memudahkan pengorganisasian dan pelaksanaan program dengan jadwal dan penanggung jawab yang terstruktur. Setiap staf puskesmas tahu perannya. Selanjutnya mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja secara periodik. Indikator yang ada di RKP memungkinkan pimpinan dan tim untuk menilai progres dan melakukan perbaikan. Yang selanjutnya meningkatkan koordinasi antar program dan antar staf. Kegiatan-kegiatan terencana, intervensi, pelayanan, dan bersinergi menghindari duplikasi. Selanjutnya sebagai acuan penyusunan anggaran RKA. Kegiatan dalam RKP menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber daya finansial. Selanjutnya manfaat RKA, rencana kegiatan dan anggaran, yaitu menjamin ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan. RKA membuat anggaran menjadi transparan, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mengatur penggunaan dana secara efisien dan efektif. Misal RKA membantu memastikan dana digunakan sesuai prioritas dan tidak keluar jalur. Memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan anggaran yang terstruktur, proses pelaporan ke Dinas Kesehatan dan pihak terkait menjadi lebih sistematis. Selanjutnya, membantu mengantisipasi kebutuhan pendanaan dan mengajukan sumber dana tambahan. RKA yang baik mempermudah negosiasi anggaran dengan pihak pembiayaan BOK, JKN, APBD. Yang terakhir menjadi alat evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan dana. Perbandingan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran keberhasilan dan kendala. Selain manfaat, ada tujuan praktik pembuatan RUK, yaitu yang pertama-tama digunakan untuk menentukan arah dan visi jangka menengah, agar puskesmas memiliki panduan strategis untuk pengembangan pelayanan selama 5 tahun ke depan. Menganalisis kondisi kesehatan masyarakat dan potensi puskesmas. Melakukan identifikasi masalah kesehatan dan sumber daya yang ada untuk perencanaan program yang relevan. Selanjutnya, menyusun program prioritas yang realistis dan yang berdampak agar kegiatan yang dilakukan fokus pada masalah utama dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya membangun kesalahpahaman bersama di antara staf dan pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dalam pengelolaan puskesmas. Selanjutnya, tujuan dari praktik pembuatan RKP, rencana kerja pelayanan, yaitu 1. Mengoperasionalkan strategi jangka menengah menjadi kegiatan tahunan, yaitu membuat rencana kerja yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan dalam 1 tahun. Yang kedua, mempermudah pengorganisasian dan pembagian tugas staf. Menetapkan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program, seperti menghindari kegiatan yang tidak terarah atau tidak relevan. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dapat membantu pimpinan memantau pencapaian sasaran secara berkala. Yang selanjutnya, tujuan praktik pembuatan RKA, rencana kegiatan dan anggaran, yaitu untuk merinci kebutuhan dana untuk setiap kegiatan yang direncanakan agar anggaran yang disusun realistis dan mencukupi pelaksanaan program. Mengatur penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, menjamin dana digunakan tepat sasaran dan mudah dipertanggungjawabkan, mendukung pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat waktu, memudahkan pelaksanaan kegiatan tanpa hambatan karena masalah dana. Dan yang terakhir, memudahkan pelaporan dan evaluasi keuangan sebagai bukti pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktik cara praktik pembuatan RUK, RKP dan RKA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.